Kami hanya mau mendapatkan keadilan di sini. Betul. Dan tadi kami sudah sampaikan juga bahwa ini adalah tanah kami. Suatu putusan yang ingkrah masih bisa dikalahkan lagi. Betul. Oleh satu putusan yang baru saja diterbitkan oleh pengadilan. Ini kan jadi mempertanya dilema untuk persoalan hukum ya Pak ya. Apakah memang putusan ingkrah itu masih bisa kita pertahankan ataukah tidak? Akhirnya kita berpikir bahwa putusan ingkrah bisa saja digugat-gugat lagi meskipun dalam tanda petik ingkrah yang telah dieksekusi sudah berkekuatan hukum tetap, sudah tetap itu harusnya. Benar Bu. Kenapa mafia tanah ini nggak bisa dibasmi dan menjadi momok? Ya karena hal-hal seperti ini. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV teman-teman. Hari ini kita kedatangan dua orang ibu-ibu ya yang juga mengeluh dan mau bercerita di Quotient TV dan kepada saya selaku pengacara dan juga ahli hukum. Ibu tolong diperkenalkan nama dan kira-kira ada masalah apa ini? Nama saya Novita Audi Muskita. Saya datang ke sini untuk menyatakan atau membicarakan masalah yang kami hadapi sebagai ahli waris di Ambon. Oke. Masalah putusan pengadilan yang tidak berdasarkan fakta hukum. Oke. Gitu, Pak. Putusan pengadilan yang mengenai ahli waris ya? Iya, mengenai tanah kami yang ada di Ambon. Oke. Gitu. Ya, mungkin bisa diceritakan secara singkat kasusnya, kronologisnya seperti apa ini Bu? Bagaimana menurut Ibu nggak sesuai dengan hukum, di mana ini? Ya, jadi putusan tanah kami itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap gitu. Jadi telah dieksekusi oleh pengadilan. Iya. Tapi masih bisa dikalahkan dengan putusan yang baru yang tidak mempertimbangkan putusan itu tidak mempertimbangkan bukti lawan. Bukti orang-orang yang menggugat kami gitu. Jadi bahkan dengan tidak ditanggapinya jawaban tergugat dalam replik penggugat, maka hak penggugat untuk menanggapi jawaban dari tergugat dianggap telah dipergunakan sehingga dengan tidak mengindahkan jawaban tergugat sebagai alat bukti pengakuan dalam perkara akuo. Jadi tanah kami ini kan sudah dieksekusi, kami sudah mempunyai keputusan-keputusan yang tetap gitu. Yeah. Dan ini sudah kami perjuangkan dari lama Pak, itu tanah kami ini. Lalu ada orang yang tiba-tiba menggugat kami dengan bukti-bukti yang tidak, menurut kami tidak masuk di akal gitu loh Pak. Yeah. Dan itu di pengadilan itu bukti-bukti itu dianggap sebagai bukti yang sah gitu, sehingga akhirnya kami kalah di pengadilan tersebut. Jadi bukti-bukti kami tidak dipertimbangkan oleh hakim di pengadilan. Oke. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Boleh, Pak. Saya Elizabeth Tutupari. Saya memang kuasa hukum dari keluarga yang digugat, keluarga Muskita dari Ambon. Ya. Perkara ini memang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dari tahun sudah ingkrah Pak, dari tahun 1950. Oke, 1950. Iya, dari tahun 1950 dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon itu pada tanggal 6 April 2011. 2011. 6 April 2011 telah dieksekusi, lengkap dengan berita acara eksekusi dan penetapan yang diawali dengan penetapan. Seiring itu ada perlawanan, biasalah kan Pak, ada beberapa banyak putusan juga terhadap tanah yang dimaksud. Beberapa putusan itu juga menguatkan putusan nomor 21 tahun 1950 yang dimana ahli waris sampai sekarang masih mempunyai hak atas bidang tanah yang dimaksud. Tetapi pada 2023 kemarin ahli waris ini kembali digugat oleh beberapa orang yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari mereka. Pada saat mereka ajukan itu untuk negeri Ambon ya Pak, desa. Untuk Ambon itu tanah itu ada namanya tanah dati. Jadi yang mereka gugat ini tanah dati yang dimenangkan dari tahun 1950.
Tetapi pada saat gugatan itu diajukan oleh pihak lawan itu, mereka menggunakan akta van Egendom. Sedangkan secara hukum kan kita tahu benar bahwa akta van Egendom itu kan adalah hak-hak barat, merupakan hak barat, dan kalau sudah dikonversi, baru dia mempunyai hak di atas tanah tersebut. Betul. Tetapi ternyata dari putusan 21 tahun 1950 itu sudah menyatakan bahwa itu merupakan tanah dati, dan pada saat gugatan itu dilanjutkan dan kita masuk dalam proses beracara, bukti dari pihak terlawan, bukti dari pihak kami selaku kuasa dari para ahli waris ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim pada perkara tingkat pertama pada PN Ambon. Karena tidak dipertimbangkan, secara otomatis kita bukti-bukti dianggap tidak pernah ada. Jadi perkara itu memenangkan pihak lawan yang otomatis merugikan dari klien kami. Setelah itu kita ajukan banding. Pada saat kita ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon dengan range waktu yang tidak terlalu lama, tidak sampai 1 bulan, putusan banding itu sudah keluar. Dan putusan banding itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan pertimbangan hukum bahwa karena bukti-bukti tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, maka pengadilan tingkat kedua juga mengambil kesimpulan yang sama. Sehingga pihak dari kami juga merasa dirugikan dari putusan yang menurut kita nilai secara subjektif, dia tidak objektif. Kemudian kita ajukan kasasi. Mungkin dari perkara ini kenapa kita datang ke kantornya Pak Alvin untuk memohon bantuan. Ini kita di daerah, Pak. Daerah itu untuk ngomong keluar itu susahnya minta ampun. Ini hal yang untuk kita secara hukum, bagaimana Pak, kita yang penegak keadilan, kita mencari keadilan, ternyata keadilan itu kembali dipatahkan hanya dengan gugatan yang cuma range-nya waktunya nggak sampai 6 bulan ya Pak ya. Itu kan cukup membawa dampak yang cukup besar untuk masyarakat pencari keadilan. Dan untuk kasus-kasus seperti kita ini Pak, untuk Pengadilan Negeri Ambon, kita melihat ini bukan hanya kasus kita saja. Nah, ternyata ada hal yang sama juga yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon juga yang mirip lah dengan kita, dengan mirip dengan kita. Terhadap masalah ini, ahli waris juga sudah menempuh untuk pelaporan terhadap para majelis hakimnya, itu ada di Komisi Yudisial dan di Bawas, Badan Pengawas. Kemarin kita posisi kita nih kan dari Ambon, perlu transportasi, perlu semua untuk nyampe di Jakarta. Kemarin kita baru bisa ngecek ke Komisi Yudisial itu, ternyata di Komisi Yudisial itu surat menurut mereka itu sudah dijawab untuk kita, tanggal 12 Mei suratnya dikirim ke Ambon tanggal 15 Mei 2024. Tetapi ternyata tidak didapat, tidak pernah diterima. Jadi mereka masih tracking lagi suratnya, nanti baru kita mengetahui Pak, ini suratnya seperti apa. Kenapa kita kesini nih Pak? Ini putusan kita udah di Pengadilan Negeri kalah, Pengadilan Tinggi kalah, ahli waris tetap mencari keadilan, mengajukan di kasasi Mahkamah Agung. Memang harapannya cuma satu, harapannya itu Hakim Agung ini masih bisa melihat bahwa berkas perkara ini seperti apa. Jadi paling tidak membacalah, kan kalau ikut kita tahu undang-undang kekuasaan kehakiman dan sebagainya, kan ada tugas-tugas hakim ya Pak ya yang harus dia tekuni. Tapi untuk kita merasa bahwa apa yang diputuskan itu jauh sekali karena tidak mempertimbangkan bukti dari pihak kita. Jadi kita merasa itu merupakan bukti yang subjektif. Terus terhadap perkara ini mereka kan menggunakan, kalau di Ambon itu kan tanah dati itu terdaftar Pak dalam register dati namanya. Jadi mereka menggunakan bukan register dati tapi akta ehendom. Karena ahli waris ini merasa ada kejanggalan terhadap akta yang diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata, maka mereka mengajukan pelaporan ke kepolisian dengan unsur untuk polisi bisa menyelidiki bahwa ini surat ini benar atau tidak. Izin saya ada bawa Pak, berkenan untuk sekedar untuk Pak Alvin melihat. Boleh. Untuk contoh akta, karena yang mereka melaporkan ini ada terdapat keganjalan bahwa tahun 1922 kenapa tulisannya tidak berupa mesin ketik tapi seperti laptop. Ini menurut para
ahli waris ya Pak, menurut kita punya klien yang merasa janggal. Terus ini karena skenernya maaf kurang terlalu jelas. Dia punya stempel juga, menurut mereka dalam pelaporan ke polisi, stempel juga kelihatan masih basah. Karena stempelnya masih basah, menduga ada apakah surat ini benar atau tidak, makanya ahli waris mengambil tindak lanjut untuk pelaporan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Iya. Oke. Memang Indonesia ini sangat kritis ya di dalam mafia tanah ya. Karena ini kasus yang memang nomor 1 di Indonesia ini yang paling banyak sekali menjadi korban di situ. Dan sebagian karena sistem, sebagian juga sebagian besar karena oknum. Sih, yang kalau kita lihat ya di sini ya. Bagaimana itu kira-kira itu ya Mahkamah Agung yang sedang memeriksa kasus ini, karena ini bukan hanya pertama ya. Kemarin kita juga dapat masyarakat yang mengadu ada PT namanya Polo tuh laporan. Dia punya hak haki bisa dibatalkan oleh gugatan dengan fotokopi doang, yang dimana fotokopian itu dicek ke haki nggak terdaftar. Jadi bagaimana sebuah alat bukti yang meragukan bisa membatalkan alat bukti yang sah, yang sudah ada putusan PK-nya dibatalin lagi dengan alat bukti abal-abal seperti itu gitu loh. Jadi ini bisa menjadi masukan ya buat MA dan buat Komisi Yudisial. Bukan Alvin yang berbicara, tetapi ini masyarakat yang banyak mengeluhkan ya bagaimana hak mereka yang sudah inkrah bahkan sudah dieksekusi sekarang diganggu gugat oleh sebuah bukti yang bisa dibilang bisa dibilang sangat meragukan dan sangat janggal sih. Ya saya juga kalau melihat ini tulisan ini yang mana ada mesin tik yang seperti ini nggak ada. Tahun 1922. Tahun 1922. 1922 bahkan saya belum lahir di situ ya. Lucu ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana sesuatu yang seperti ini juga kalau memang dia pemilik yang sah, kenapa baru muncul? Setelah sekian lama waktu dulu ada gugatan, kenapa dia nggak gugat dari dulu kan di situ ya? Jadi pertanyaan kejanggalan lah itu ya, kayak ketika polisi tiba-tiba ya kasus Vina aja contoh tiba-tiba ada Peggy, orang juga jadi bingung. Ini 8 tahun yang lalu ya mukanya beda lah, jadi pertanyaan Bu gitu ya. Jadi apalagi ini yang dari tahun 1922 ya, itu untuk Ibu jadi pertanyaan kalau menurut saya sebuah hal yang wajar. Dan semestinya bukan hanya BPN, kepolisian harus lihat, mereka kan ada yang namanya lab forensik Bu ya. Jadi sebenarnya bisa di lab forensik, bener nggak kertasnya, tintanya dari 1922. Mereka kan ada yang namanya karbon, ya kan. Dari karbon itu, tes karbon dia akan bisa mengetahui udah berapa tua ini usianya. Jadi kalau misalnya ini dibilang 1922 tapi kertas tahun 2000-an ya kan berarti kan diduga palsu kan di situ ya. Makanya saya mengimbau kepada pihak-pihak terkait tidak sembarangan memberikan keputusan tanpa mempertimbangkan alat bukti sih sebenarnya ya. Kalau alat bukti suratnya itu apalagi perdata itu dia menganut itu yang sesuai pasal 1888 KUH Perdata, yaitu kekuatan pembuktian ada pada surat aslinya. Jika tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sebagai pembanding, maka tidak ada kekuatan pembuktiannya. Jadi ini harus dibuktikan ke departemen terkait apakah ini surat asli atau tidak. Izin Pak, ini setelah kita digugat ini kan pertanahan Kota Ambon juga kan dimasukkan sebagai turut tergugat. Dan kalau pertanahan kan pasti data untuk menyangkut tanah kan cukup jelas kan Pak. Dia punya buku tanahnya ada, dia punya asal usul tanahnya ada. Di dalam memori bandingnya pertanahan Kota Ambon, mereka sendiri sudah menyatakan dalam mereka memori banding bahwa akta-akta ini tidak terdaftar.
di dalam buku agenda pertanahan Kota Ambon. Tapi kok kenapa pengadilan tingkat tinggi masih bisa memutuskan dan menguatkan putusan PN? Itu yang cukup membuat maksud saya kalau lebih dipertanyakan, lebih kasarnya jengkel sebenarnya untuk para orang pencari keadilan. Karena suatu putusan yang ingkrah masih bisa dikalahkan lagi oleh satu putusan yang baru saja diterbitkan oleh pengadilan. Ini kan jadi mempertanya dilema untuk persoalan hukum ya Pak ya. Apakah memang putusan ingkrah itu masih bisa kita pertahankan ataukah tidak? Akhirnya kita berpikir bahwa putusan ingkrah bisa saja digugat-gugat lagi meskipun dalam tanda petik ingkrah yang telah dieksekusi sudah berkekuatan hukum tetap, sudah tetap itu harusnya. Benar Bu. Dan hal yang sama yang saya bilang tadi dengan kasus Polo, jadi ini kurang lebih sama, yaitu kita tidak puas dengan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan masyarakat kan, di mana kok dia juga udah berkekuatan hukum tetap, sudah sekian lama, sudah punya perusahaan, sudah punya karyawan, bisa dikalahkan dengan sebuah alat bukti yang masuk fotokopi hak cipta yang dimana dicek ke Haki, Departemen Haki itu tidak terdaftar di situ. Sama kayak ini kan juga tidak terdaftar di silsilah di situ kan. Jadi bagaimana kok alat yang seperti itu, alat bukti yang seperti itu bisa diloloskan dan bisa memenangkan hak yang sudah sah dan juga sudah ingkrah. Ini lebih parah lagi, dia ada ratusan karyawan yang harus di PHK kalau itu dibatalkan. Ya jadi saya melihat di sini bagaimana, makanya kenapa saya sering bilang ya Mahkamah Agung itu sekarang sudah menjadi oknum ya mafia hukum, oknum mafia peradilan, dan mereka mengakui. Bahkan wakil ketua MA Hakim Agung Sunarto itu bilang dia tahu ada, tapi dia nggak mampu untuk membenahi. Ya jadi dia sudah tahu banyak putusan-putusan kayak contoh kemarin KSP inti dana kan itu ada ikut serta Hakim Dimyati sama Gasalba di situ. Dia udah tahu itu nggak benar, ya kan? Bisa disuap. Nah itu harusnya membatalkan dong putusan-putusan yang seperti itu kan. Jadi kita juga melihat bahwa baik kasus Ibu nih maupun kasus Polo, kalau menurut opini hukum saya pasti ada tangan oknum mafia hukumnya bermain. Kalau tidak ada suap atau tidak ada masuk angin, itu sangat-sangat janggal untuk bisa disetujui Bu. Ya kita nggak segampang itu, saya gugat orang nggak segampang itu bisa menang loh. Ya kenapa ini apalagi dengan surat yang tidak terdaftar, dengan surat yang bisa dibilang diragukan asal usulnya. Ya kok bisa dimenangkan gitu ya. Nah upaya hukum apa yang kira-kira akan Ibu lakukan setelah ini Bu? Jadi bukti yang diajukan ini juga oleh Pertanahan Kota Ambon juga sudah dibantah dalam memori bandingnya bahwa akta ini tidak terdaftar atau tidak terregister di Pertanahan Kota Ambon. Dan dalam memori bandingnya mereka menyebutkan bahwa bukti ini adalah bukti yang mengada-ada. Jadi berdasarkan pertimbangan dari memori banding itu juga, maka kita juga mengambil satu kesimpulan kenapa bisa dimenangkan oleh pengadilan tinggi. Sedangkan sudah ada memori yang diajukan bahwa akta tersebut tidak terdaftar di kantor Pertanahan Kota Ambon. Baik, bahkan pemerintah sendiri udah bilang ya, pemerintah loh ini, yang namanya ATR BPN pemerintah Ambon ya kan, udah bilang bahwa ini tidak terdaftar dan ini mengada-ngada, alat bukti yang mengada-ngada. Yang kita heran udah ada kayak begitu, pemerintah yang satu, pemerintah daerah bilang seperti itu, bahkan kementerian bilang seperti itu, kok MA bisa-bisanya mengabulkan? Ya, masih di pengadilan tinggi, Pak. Iya, pengadilan tinggi. Pengadilan bisa tiba-tiba mengabulkan, kan aneh itu ya. Maksudnya kalau saya melihat di sini ada apa ini? Ya kan, apakah kata-kata pemerintah atau surat-surat dari pemerintah kementerian itu sudah nggak ada harganya di mata penegak hukum atau bagaimana? Ya kan, ini sesuatu yang sangat aneh loh. Dan makanya kenapa mafia tanah ini nggak bisa dibasmi dan menjadi momok? Ya karena hal-hal seperti ini. Ya ada yang bilang bahkan kalau orang yang punya hak gitu mau ngambil haknya dia gampang. Mau nyat aja kasih kertas saya udah ke MA bisa menang katanya. Ya kan, yang penting disogok. Jadi lucu kalau kayak begitu ya. Kita melihat bagaimana
pengadilan di Indonesia ini menjadi bahan tertawaan dan bahan lelucon dan di luar di sana. Intinya sudah nggak ada marwahnya lah kalau saya lihat ya. Dan ini harusnya menjadi kritik dan menjadi cambukan bagi MA nih untuk berbenah. Karena bukan hanya Alvin Lim atau Desmond aja ngomong, Desmond juga udah bilang loh, MA itu sarang mafia di situ ya. Tapi sekarang masyarakat banyak datang ke kantor LQ, mereka berkeluh kesah dan mereka menyatakan bahwa mereka mengalami hal tersebut ya. Kalau Ibu lihat ini, ada nggak mafia tanah di sini kira-kira? Menurut opini Ibu deh yang melihat hal yang kejadian ini. Kalau menurut opini kita pasti ada, Pak. Cuma Ada, untuk ya? mengungkapkan itu kan kita sebagai penegak hukum yang dalam tanda petik kita pengacara tidak bisa mengungkapkan kan dengan sendiri. Betul. Harus dibantu juga dengan aparat penegak hukum yang lain. Kita di sini cuma memperjuangkan bagaimana hak rakyat yang tersolimi. Ini hak lain kita yang sudah tersolimi begitu lama. Setelah sudah berproses sampai pada pengurusan sertifikat, baru ada gugatan masuk. Berarti kan kita sudah berpikir ini kan ada mafia tanah di dalamnya. Sampai kenapa begini berarti mau lagi menggoyangkan suatu keputusan. Nah, disitulah kita diuji. Yang diuji ini bukan cuma kita selaku tim lawyer, tapi sebenarnya yang diuji itu pengadilan. Karena mereka yang mengeluarkan suatu keputusan yang tetap, apakah mereka lagi harus membatalkan mereka punya keputusan itu dengan menerbitkan lagi suatu keputusan yang bertentangan dengan keputusan asal. Mereka kan sebenarnya benteng terakhir keadilan kan. Di mana di polisi, di kejaksaan, muaranya kan semua nanti di pengadilan. Jadi kalau pengadilan itu nggak bisa memberikan keadilan dan kebenaran, nah, terus kepada siapa lagi masyarakat mau meminta kan di situ kan. Jadi ya begitu Bu, kenapa saya punya podcast viral, karena kita selalu vokal dan kita berbicara kebenaran. Mereka bilang Alvin Lim benci sama polisi, benci sama pengadilan. Kagak. Kita cuma mengungkap apa yang terjadi di masyarakat. Dan itu bukan Alvin Lim yang ngomong. Ini bahkan masyarakat yang ngomong. Ibu ini bukan orang pertama loh yang komplain tentang bagaimana MA atau pengadilan bisa mengabulkan sebuah putusan inkrah ya dibatalkan dengan bukti abal-abal. Bukan yang pertama Bu di situ. Jadi kalau ini berulang berkali-kali terjadi, kita aneh dong. Kalau sekali mungkin lalai. Kalau berkali-kali kan berarti ada unsur kesengajaan di situ. Ya, dan kita meminta agar MA ini mau berubah kira-kira. Nah, mungkin bagi Ibu apa Bu yang Ibu ingin sampaikan sebagai pesan penutup? Mungkin apakah kepada MA gitu ya, ataukah kepada kepolisian atau kepada masyarakat? Apa nih yang kira-kira bisa disampaikan nih? Ya, kalau saya sebagai masyarakat ya Pak ya, yang mengalami hal seperti ini, dan mungkin juga bukan hanya saya, tadi seperti Bapak bilang banyak juga yang mengalami kejadian seperti saya ini, diperlakukan tidak adil gitu. Kami hanya mau mendapatkan keadilan di sini. Betul. Dan tadi kami sudah sampaikan juga bahwa ini adalah tanah kami gitu, dan sudah melalui proses yang sangat panjang gitu, yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lisa. Dan sekarang terakhir kami akan kasasikan Pak ke MA gitu ya. Tujuan kami supaya kami mendapatkan hak kami kembali. Seperti itu. Ya, kalau misalnya MA tidak menanggapi atau tidak melihat kami sebagai orang yang haknya istilahnya diambil gitu loh, dizolimi lah Pak ya. Ya mungkin kami sebagai masyarakat Ambon, orang Ambon ya, mungkin kami akan datang ke MA untuk demo di sana, aksi unjuk rasa gitu seperti itu, supaya minta keadilan. Iya, minta keadilan supaya hal ini juga jangan terus berulang-ulang untuk orang-orang yang khususnya yang ada di Ambon, yang tinggal di Ambon, yang mengalami hal seperti ini gitu. Supaya juga mereka juga orang-orang yang kami percaya untuk kami mendapatkan keadilan juga terbuka matanya gitu Pak, supaya melihat kami ini loh, kami itu mempunyai hak. Bapak-bapak yang ada di pengadilan tinggi, yang ada di pengadilan negeri, yang di MA, itu adalah
harapan kami yang terakhir untuk mendapatkan keadilan gitu. Mereka sebenarnya pengayom. Iya, Tapi mereka kok begini ya. Itu aneh kan. Aneh Pak, mereka pengayom yang kita harapkan untuk dapat memberikan kenyamanan bagi kita masyarakat, Pak, warga, memberikan keadilan, tetapi ternyata kita dibuat seperti ini. Harapan kami seperti itu, Pak. Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan ke Ketua MA mungkin karena nanti mau mengajukan kasasi? Bisa disampaikan karena podcast kita ini pasti didengar sama mereka kok. Kemarin saya baru masukin yang tentang PIN aja, Jenderal nelfon langsung. Oh ya, kalau pesan kami cuman satu saja Pak. Iya. Untuk setiap berkas yang masuk di MA mungkin tolong dibaca agar bisa mengerti posisi hukumnya seperti apa. Karena kalau kita pahami, kalau tidak dibaca kan berarti tidak mengerti. Jangan cuman pertimbangan hakim yang bilang tidak mempertimbangkan bukti lawan terus diiyakan tanpa melihat isi berkas secara keseluruhan, pasti tidak dapat benang merahnya. Betul. Jadi harapan kami mungkin untuk para hakim agung di Mahkamah Agung juga, setiap berkas yang masuk kita mengerti berkasnya banyak karena seluruh Indonesia masuk. Tapi itulah kita, karena mencari keadilan kita harus menempuh sampai di tingkat apapun yang telah disiapkan oleh negara ini. Jadi kita berharap untuk berkas ini bisa dibaca dan bisa dimengerti sehingga keadilan itu bisa didapatkan. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas masukannya. Masyarakat dan netizen sekalian, semoga dengan konten-konten yang ditayangkan oleh Quotient TV ini bisa mencerdaskan teman-teman sebangsa dan kita ya mengambil hikmahnya ya dari hal-hal seperti ini ya. Bukan untuk mau menjelekkan aparat-aparat penegak hukum kita, tetapi sebagai kritik keras yang tadi saya bilang. Kenapa? Kalau saya melihat hal seperti ini, jujur ya, kalau apalagi saya investor luar, saya nggak berani lu beli tanah di Indonesia jadinya. Jadi takut dong kayak begitu. Jadi ketika tidak ada kepastian hukum atau absence of law di sana, ya orang mau beli investasi, gimana dia mau investasi, modal dia. Nanti modalnya hari ini dari uang dia, besok diambil dirampok sama orang lain dengan kertas kosong. Kan lucu kalau kayak begitu ya. Jadi ini bisa menjadi masukan untuk Bapak Presiden yang terhormat ya. Ketika Menteri ATR BPN aja sudah bilang bahwa ini bukti abal-abal, masih bisa dikalahkan, ya kan? Lalu apa gunanya Menteri ATR BPN? Nah, apa gunanya Menteri ATR BPN dia mencatat kalau tidak dipergunakan catatan tersebut dan tidak mau dipakai catatan tersebut oleh hakim? Nah, buat apa di situ ya? Jadi Bapak Presiden yang terhormat, ya podcast saya ini bukan untuk menggulingkan pemerintahan Anda atau bukan untuk memusuhi Anda, tidak ada di situ. Saya hanya berharap agar kritik yang dapat dari masyarakat ini kalian dengar, kalian tindak lanjuti, sehingga negara kalian, negara kita ya bersama ini bisa sukses, bisa makmur, dan ketika kita tawarin investasi ke negara asing, mau ke Tesla, mau ke Apple di sana, mereka akan bersedia investasi sini dan gak bohong-bohongin gitu loh ya, karena mereka pun juga pasti tahu dan dengar bagaimana hukum di Indonesia itu sangat korup dan sangat rapuh. Siapa yang mau invest di sini? Saya aja melihat kayak begini, waduh, saya pikir lebih baik kalau saya punya aset properti, saya jual-jualin aja deh. Ya hari ini saya sertifikat atas nama saya, besok ada sertifikat agendum kayak begini lagi, matilah saya kalau diambil-ambil sama mereka semua. Ya kan kita kerja keras capek-capek, kita udah pakai upaya hukum capek-capek sampai kasasi, sampai inkrah dieksekusi, masih juga seperti inilah. Terus kapan mau tenangnya ini masyarakat? Ya, kan kita lihat seperti itu. Apa gunanya katanya inkrah kalau ternyata ya kan masih bisa diganggu-gugat? Berarti bukan inkrah dong, bukan kekuatan hukum tetap dong. Kekuatan hukumnya masih bisa digugat di situ ya. Jadi ini masukan ya, mungkin pemerintah bisa membantu. Kasihan loh ibu-ibu ini datang jauh-jauh dari Ambon loh. Ya bukan pelayan yang datang ke sana, bukan pemerintah yang datang ke Ambon, tapi mereka yang sampai datang ke sini ya. Jadi tolong dibantu, dan Ketua MA tolong diperhatikan kasasi mereka ya. Jangan sampai nanti seluruh masyarakat ngamuk dan nubruk ke kantor MA. Itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi saya ini membantu supaya masyarakat ini nggak rusuh sebenarnya. Karena
ketika tidak ada keadilan, Bu, itu yang saya lihat di mana-mana orang selalu berpikirnya, udah mendingan kita rusuh aja. Selalu pada begitu. Saya bingung, saya ketemu orang gitu kan, saya bilang ambil upaya hukum. Udah nggak bisa upaya hukum. Ini mah harus revolusi, ini harus pakai kekerasan. Ya, kita kan nggak mau ke situ, Bu. Ya, makanya kita mengingatkan kepada pemerintah agar itu tidak terjadi, gitu loh. Ya, oke, ibu-ibu, kira-kira terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap agar supaya permasalahannya bisa lekas selesai dan apa yang diinginkan dan keadilan itu bisa diperoleh oleh ibu-ibu sekalian. Oke, terima kasih Bu. Salam cerdas hukum.